pertama adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengotomatisasi, mengontrol, dan mengelola operasi gudang. OMS memungkinkan manajer gudang untuk mengoptimalkan proses penerimaan, penyimpanan, pengambilan, dan pengiriman barang, sehingga memudahkan pengelolaan stok dan meningkatkan efisiensi operasional. Definisi warehouse management system adalah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengontrol operasional gudang secara efisien. Sistem ini dirancang untuk mengotomatiskan berbagai proses dalam gudang, seperti penerimaan barang, penyimpanan, pengambilan atau picking, pengepakan dan pengiriman, serta pengelolaan stok secara real-time. Tujuan utama warehouse management system adalah untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan visibilitas dalam manajemen gudang sehingga proses distribusi barang menjadi lebih cepat dan terorganisir. Fungsi warehouse management system dalam manajemen gudang yaitu yang pertama, untuk mengelola stok. WMS membantu dan memonitor dan mengontrol tingkat ketersediaan barang di gudang, termaksud pemantauan posisi barang secara real time. Ini memungkinkan pengelolaan stok yang lebih akurat, mengurangi kesalahan dan kekurangan stok. Yang kedua, untuk penerimaan barang. Sistem ini memfasilitasi proses penerimaan barang dari pemasok atau pengiriman, termaksud pemeriksaan kesesuaian jumlah dan kondisi barang, serta pencatatan barang masuk ke dalam sistem. Yang ketiga, untuk penyimpanan dan penataan barang. WMS membantu menentukan lokasi penyimpanan barang yang paling efisien di dalam gudang, serta mengelola penataan barang berdasarkan ukuran, jenis, dan frekuensi perputaran barang. Yang keempat, untuk pengambilan barang atau picking. WMS mendukung proses pemilihan barang yang akan dikirim dengan memberikan instruksi yang tepat tentang lokasi barang dan urutan pengambilannya. Ini membantu meningkatkan kecepatan dan akurasi pengambilan barang. Yang kelima, untuk pengiriman barang. WMS memfasilitasi proses pengemasan dan pengiriman barang, serta memastikan barang dikirim sesuai dengan pesanan dan jadwal yang tepat. Bagaimana WMS membantu mengelola stok dan pengiriman barang? Warehouse Management System atau WMS memainkan peran penting dalam pengelolaan stok dan pengiriman barang dengan cara yang sangat terstruktur dan efisien. Berikut adalah cara WMS membantu ke dalam kedua aspek ini. Yang pertama, pengelolaan stok. Pemantauan stok secara real time. WMS memungkinkan pemantauan stok secara langsung dan terus-menerus setiap pergerakan barang, mulai dari penerimaan, penyimpanan, hingga pengambilan atau picking. Tercatat secara akurat dalam sistem ini memastikan bahwa data stok selalu terbarui dan meminimalkan risiko kesalahan atau kehilangan barang. Yang kedua, pengelolaan lokasi barang. WMS dapat mengoptimalkan penempatan barang di gudang, memastikan barang dengan tingkat permintaan tinggi mudah diakses. Dengan algoritma penempatan yang cerdas, WMS dapat menentukan lokasi penyimpanan paling efisien, mengurangi waktu pencarian barang, dan memaksimalkan ruang gudang. Selanjutnya ada pencatatan perputaran stok atau stock rotation. WMS membantu dalam penerapan sistem rotasi stok seperti FIFO first in first out atau LIFO last in first out untuk memastikan barang yang lebih lama disimpan atau yang memiliki tanggal kadaluarsa lebih cepat diprioritaskan untuk dikeluarkan terlebih dahulu. Ini membantu dalam pengelolaan kualitas barang yang sensitif terhadap waktu. Selanjutnya ada perencanaan kebutuhan stok. Dengan data historis dan analisis tren permintaan, WMS dapat membantu memprediksi kebutuhan stok di masa depan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan pemesanan ulang atau restock secara lebih tepat waktu, mengurangi kekurangan atau kelebihan stok. Terima kasih. Yang kedua, pengiriman barang. A.
Proses picking yang efisien. WMS mengotomatiskan dan mengoptimalkan proses pemilihan barang atau picking untuk pesanan pelanggan. Sistem dapat menentukan metode picking yang paling efisien seperti single order picking, batch picking, atau zone picking tergantung pada jenis dan jumlah pesanan. Ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengambil barang dari rak dan meningkatkan kecepatan pemrosesan pesanan. B. Pengepakan dan labeling otomatis. Setelah barang dipilih, WMS dapat membantu dalam proses pengepakan dan labeling dengan memberikan instruksi tentang cara pengepakan yang optimal untuk mengurangi kerusakan dan mengurangi biaya pengiriman. Label pengiriman otomatis juga dibuat sesuai dengan pesanan, meminimalkan kesalahan. C. Integrasi dengan sistem pengiriman. WMS terintegrasi dengan sistem pengiriman atau ekspedisi untuk mengoptimalkan proses pengiriman barang. Ini mencakup pembuatan dokumen pengiriman, pemilihan metode. C. Integrasi dengan sistem pengiriman. WMS terintegrasi dengan sistem pengiriman atau ekspedisi untuk mengoperasikan C. Integrasi dengan sistem pengiriman. WMS terintegrasi dengan sistem pengiriman atau ekspedisi untuk mengoptimalkan proses pengiriman barang. Ini mencakup pembuatan dokumen pengiriman barang, pemilihan metode pengiriman terbaik, dan pelacakan status pengiriman secara real time. D. Pengurangan kesalahan pengiriman. Dengan proses yang lebih struktur dan sistematis, WMS meminimalkan risiko kesalahan pengiriman Pengurangan kesalahan pengiriman. Dengan proses yang lebih struktur dan sistematis, WMS meminimalkan risiko kesalahan pengiriman seperti pengiriman barang yang salah atau kurang. Sistem ini memberikan petunjuk yang jelas dan akurat tentang barang yang harus diambil dan dikirim sesuai pesanan pelanggan. Pemantauan status pengiriman. WMS dapat memberikan pelacakan status pengiriman secara real time sehingga manajer gudang dapat memantau apakah barang telah dikirim tepat waktu dan jika ada masalah dalam proses pengiriman bisa segera ditangani. Fitur-fitur utama WMS yang membantu dalam mengelola stok barang seperti yang pertama, tracking barang. Tracking barang merujuk pada proses melacak pergerakan barang atau produk dari satu tempat ke tempat lain dalam rental, pasokan, atau distribusi. Biasanya proses ini melibatkan penggunaan teknologi seperti barcode, QR code, atau GPS untuk memantau status barang. Dengan tracking barang, perusahaan dapat mengetahui lokasi terkini barang, estimasi waktu kedatangan, dan status pengiriman, sehingga meningkatkan visibilitas dan efisiensi dalam distribusi. Tujuannya mengurangi resiko kehilangan barang, mengoptimalkan waktu pengiriman, dan memberikan informasi yang akurat kepada pelanggan atau pihak yang membutuhkan. Yang kedua ada inventory management. Inventory management atau manajemen persediaan adalah proses yang mengatur dan mengontrol stok barang atau bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan barang yang cukup tanpa kelebihan atau kekurangan stok, serta menjaga biaya persediaan tetap efisien. Yang ketiga ada order processing. Order processing adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memproses pesanan dari pelanggan hingga pesanan tersebut dikirimkan dan diterima. Proses ini mencakup beberapa langkah, yaitu yang pertama ada penerimaan pesanan. Pelanggan membuat pesanan biasanya melalui sistem online atau secara langsung. Yang kedua, verifikasi. Mengecek apakah pesanan dapat dipenuhi sesuai stok yang ada. Yang ketiga, pengemasan barang yang dipesan dikemas untuk pengiriman. Yang keempat, pengiriman. Proses pengantaran barang ke pelanggan. Yang kelima, konfirmasi penerimaan. Pelanggan mengkonfirmasi barang telah diterima dengan baik. Tujuannya untuk memastikan pesanan dapat dipenuhi dengan akurat dan tepat waktu serta menjaga kepuasan pelanggan. Kesimpulannya, WMS berperan penting dalam memastikan pengelolaan stok dan pengiriman barang dilakukan secara efisien, akurat, dan tepat waktu.
Dengan mengotomatiskan dan mengoptimalkan proses-proses ini, WMS tidak hanya mengurangi kesalahan tetapi juga meningkatkan kecepatan operasi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. WMS sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi kesalahan, dan menciptakan alur kerja yang lebih efisien dalam pengelolaan gudang. Tanpa WMS, pengelolaan gudang akan lebih rentan terhadap kesalahan, inefisiensi, dan biaya yang lebih tinggi.